Oke. Assalamualaikum. Ini pada kuliah yang kedua dari kuliah mahasiswa yang berhubungan dengan pembekalan spiritual dokter keluarga Indonesia, ya, bukan dokter keluarga gaya Wonka. Kalau yang kuliah yang lalu yang Anda bisa lihat di rekaman podcast saya yang pertama, kuliah mengenai diagnosa holistik dan intervensi komprehensif, itu saya ulang sedikit. Yang dimaksud diagnosa holistik itu adalah pendekatan horizontal. Nanti saya lihat yang horizontal apa, yang komprehensif, yang vertikal. Nah, artinya vertikal itu apa yang saya tulis di situ. Yang horizontal jelas itu hubungannya dengan kompetensi dokter umum yang berwawasan dokter keluarga. Jadi dokter umum yang berwawasan dokter keluarga itu memahami pengertian holistik. Jadi fisika, kimia, sosial, budaya, kemudian ada ekonomi dan ada psikologi, kemudian yang terakhir itu ada filosofi spiritual. Kalau Wonka itu sampai psikologi, sosial, ekonomi, psikologi, ya, lengkap, budaya segala. Tapi kalau di NKRI pendidikan pendekatan dokter keluarga yang holistik, ada pendekatan filosofi spiritual. Nah, nanti saya jelaskan perbedaan antara pendekatan psikologi dan spiritual. Kalau spiritualnya Wonka itu dipahami oleh mahasiswa seakan-akan aspek apa yang disebut tauhid. Jadi kebiasaan seseorang yang betul-betul suka dengan spiritual atau pergi ke masjid atau sembahyang atau apa saja, ke gereja dan segala, itu sudah dianggap holistik. Maka pemahaman mereka berbeda dengan NKRI yang dimaksud holistik spiritual. Itu adalah pendekatan spiritual yang disainkan, nah, dicoba dikembangkan, dijabarkan secara saintifik. Kalau yang dulu pada negara yang sekuler itu pada penelitian kedokteran atau clinical evidence based mandek sudah, ya, katakanlah penelitiannya yang dimaksud epidemiologistik misalkan itu penelitian kedokteran klinis, juga epidemiologi jadi profil daripada hasil pemeriksaan laboratorium, ya, mulai laboratorium laboratorium klinik dan laboratorium diagnosa yang lain. Itu yang tampak. Jadi epidemiologi yang tampak bisa dilihat oleh dokter. Yang enggak tampak itu kan hanya psikologi. Tapi tes psikologinya bisa. Karena ada ilmu psikologinya, itu teknologi psikologi itu dikembangkan oleh para psikolog, ya, dan psikiater. Bisa. Nah, itu katakanlah ada komponen id, ego, superego, ya. Itu cukup. Nanti bisa diukur mereka. Nah, kalau di spiritual NKRI itu ada apa yang disebut filosofi spiritual. Yang enggak tampak yang kedua itu filsafat, the way of life seseorang. Karena sumber masalah kesehatan setelah saya evaluasi dari selama saya praktek sejak saya mahasiswa sampai saya jadi dokter baru, itu ada fenomenologi yang saya pelajari. Karena saya sejak kecil, bapak saya seorang perawat di desa, dan saya selalu
ikuti bapak saya, bantulah mbak tas, mbak obat, mbak itu ada kebiasaan selalu bertanya ke bapak saya, sakit apa Pak? Nah itu sering jawabannya itu yang gampang, ada yang tidak. Jadi artinya fenomena kultural. Nah, misalkan, wah kakean mikir sakit asma misalkan, itu kakean mikir tapi suntik ini, anak suntik aminofilin saya juga ngerti. Bahkan saya kalau nyuntik bapak saya diminta SD loh, itu saya SD kelas 5. Saya bisa nyuntik karena ya dibantu oleh bapak saya. IP intravenus saja bisa saya masukkan jarum, dipalpasi, dipegang dulu baru ditusuk karena ada alkoholnya, dan saya tusuk, masukkan vitamin C intravenus. Ya jadi suntik saya bisa, sehingga saya mudah tertarik terhadap fenomenologi. Dari pengamatan saya sejak kecil saya tahu, katakanlah penyakit asma, itu selalu saya bisa membayangkan kalau asma itu selalu didasari atau berhubungan dekat dengan masalah stres. Selalu bapak saya mungkin banyak pikiran, tapi banyak pikiran itu orang hidup ya zaman mesti mikir. Cuman setelah saya jadi dokter dan kebetulan saya menyukai dokter keluarga, dalam praktek saya mengembangkan apa sih yang dimaksud stres. Nah itu saya buktikan pada waktu saya sudah punya pasien. Pada awalnya yang paling dominan itu adalah orang sakit asma, karena keluarganya adalah pasien saya di dalam praktek itu. Bapak ibunya, dia sendiri, dan itu wanita umur sekitar 21 yang asma, status asmatikus. Terpaksa dia minta, dok saya dikirim ke rumah sakit aja. Zaman tahun saya jadi dokter pertama kali, katakanlah tahun 78, tapi saya praktek itu kira-kira 81 kalau tidak salah. 81, 82 itu saya bisa membawa ke rumah sakit, nggak usah ahli pun bisa. Lah di situ saya punya pengalaman yang cukup dramatis. Saya punya keyakinan, kamu sakit asma pasti stres kamu. Itu case tadi loh ya. Studi kasus hanya 1-2 orang aja. Tapi dari yang lain juga sama. Tapi kasus ini terus saya amati dan saya kelola. Jadi bukan hanya 1 orang tadi, beberapa yang bisa tak ada wawancara. Artinya hubungan stres dan asma itu jelas. Sopir saya dulu waktu saya mahasiswa, saya kalau kerja di luar kota ya asma. Ya saya tahu ini sumbernya stres ini. Kalau pulangnya terlalu malam, terlalu segala, itu ya saya siap dengan obat-obat, misalnya obat aminofilin, pil misalkan ya ada. Tapi di kasus ini saya menemukan fenomena bahwa pasien ini stres karena keluarga yang bermasalah. Ya, karena dia punya bapak sambung lah ya, dia sama ibunya sudah kawin, jadi kawin yang kedua. Tapi dia punya masalah, si anak ini pengen cari uang, ya, pengen cari uang, tidak cocok sama kondisi perkawinan keluarga itu, terus dia pengen. Saya tanya pada waktu di rumah sakit, saya tanya, apa yang angan-anganmu yang berbeda, yang berbeda dengan kenyataan? Karena eksplorasi pertama kali saya menanyakan status level. Kenapa? Pasti bukan. Ternyata dia kepingin menjadi pramugari.
karena mungkin aja dia dapat uang banyak dan segalanya, karena dia mungkin karena dia mampu ya cukuplah penampilannya bagus ya. Terus saya putuskan begini, kalau gitu Anda tak wae surat, daftarkan. Loh dok, saya takut kalau sakit nanti suatu saat sesek di atas. Saya putuskan tidak mungkin kamu sesek. Selama kamu tidak stres, tidak mungkin. Tahu surat pernyataan bahwa si anak memenuhi syarat untuk menjadi pramugari. Bapak kartu tukang saya, surat saya. Ya mungkin zaman waktu itu dulu kan belum ada tes itu, di tempat kerja yang lain tidak terlalu ketat. Nah, saya buat seakan-akan saya rada memalsu lah, memberanikan diri menanggung bahwa bisa dia masuk. Dan saya waktu itu kalau tidak salah sudah S2 ya, baru saya S2 occupational medicine di Singapura. Nah, jadi sudah memiliki kemampuan untuk menentukan occupational health ya. Jadi menentukan seseorang sehat tidak sehat di tempat kerja saya mampu. Tapi justru untuk asma ini saya spekulasi. Nah, ternyata ada stempel saya lulusan NUS yang National University Singapore bagian occupational, mungkin itu sedikit memberi keyakinan pada para ahli kesehatan atau para petugas kesehatan, dia diterima. Waktu itu belum ada tes macam-macam ya. Nah, setelah berjalan berapa tahun setelah itu, 7-8 tahun mungkin saya ketemu di klinik lagi atau di praktek saya lagi. Dia datang dan mengingatkan saya, dok lupa sama saya. Loh kalau saya ingat kamu pasien yang saya opname dulu toh. Ya iya. Terus hipotesis saya begini, loh Anda gendongan anak, bawa anaknya siapa? Loh, anak saya dok. Anak masih kecil lah, masih di 3 tahunan kira-kira. Berarti Anda sudah kawin? Iya dok. Berarti Anda jadi pramugari? Iya dok. Berarti Anda ketemu dengan suami waktu naik pesawat? Iya dok. Jadi hipotesis saya betul, berurut-urut. Artinya seseorang ternyata dia selesai keluhan itu, dan yang lain lagi juga banyak, tapi yang betul-betul fenomenal adalah pasien seperti ini. Yang lain banyak ya, bahwa hubungan asma sama stres besar. Nah disinilah sedikit namanya ilmu yakin yang saya kuasai, bahwa stres menimbulkan banyak masalah kesehatan. Cuma apa itu stres? Itu yang belum saya temukan, kecuali yang psikologi, pendekatan psikologi. Begitu sulitnya saya mengajari sama pasien bagaimana mengelompokkan mereka di dalam level stres ringan, sedang, berat, agak susah. Nah, mulailah di dalam pendekatan kuliah yang kedua dengan pendekatan antara Wonka dan NKRI. Kalau di Wonka itu lebih cenderung ke klinis. Artinya sudah saya jelaskan di kuliah pertama. Wonka itu mengembangkan apa yang disebut family assessment, kemudian masalah keberadaan komunitas mereka ya, komunitas mereka dari komunitas budaya formal ya, budayanya formal, perumahannya bertingkat, dari sosial ekonominya hampir
monoton ya. Kemudian dibanding sama Indonesia, NKRI itu kan budayanya non formal, baik sosial, ekonomi, budaya dan fisik itu berbeda-beda. Bahkan tiap kota, desa, rumahnya pun tidak sama, makanan sosialnya ya sedikit berbeda, air minumnya aja berbeda, mulai dari yang mata air sumber dan mata air sumur tanah, dan lagi yang ledeng dan sekalian di kota. Itu menunjukkan bahwa memang dokter umum yang berwawasan dokter keluarga seharusnya dia memahami pendekatan holistik yang filosofi spiritual ditambah daripada yang Wongka. Jadi Wongka sama NKRI di Indonesia itu berjalan bersama-sama, pemahaman, keterampilan, kompetensinya. Jadi tidak bisa kita meniru di Singapura, dosen di Singapura ngajari kita, karena pemahamannya dia terhadap komunitas formal sama Indonesia yang dianggap formal. Nah, tapi kita dipraktekkan informal, non formal. Jadi kita harus belajar dua-dua. Karena yang Wongka itu cenderung kuratif, dominan. Tahun 2024 saya pernah presentasi di Singapura, ketemu sama Profesor Goligan. Dia guru saya, dokter keluarga, juga dokter kesehatan kerja. Karena saya waktu kesehatan kerja praktek di klinik mereka, ya, di klinik di kesehatan kerja. Saya melihat bagaimana teknik dokter umum di sana belajar family doctor. Persis seperti di Indonesia, dia dibimbing oleh dokter-dokter spesialis dengan pendekatan holistik menurut dia. Ya, jadi yang maksud holistik menurut dia ya seperti teorinya Mandala Life, ya, seperti family assessment dan segalanya itu bisa dilakukan. Sehingga pada waktu saya di sana melihat mereka belajar itu, saya bertanya 2004 ini, bagaimana, how could you express your holistic approach? Karena saya bayangkan dengan orang Indonesia tidak cukup dengan kuratif seperti itu. Saya pikir dokter umum yang berwawasan dokter keluarga harus mampu memberdayakan, menurut saya, harus ngajari. Nah, itu persis seperti apa yang saya lakukan saya dokter perusahaan dan penelitiannya saya ada. Saya dari penelitian untuk disertasi waktu itu, karena saya menjelang saya 2004 belum kuliah S3, 2005 saya kuliah. Dari hasil penelitian saya ini saya pakai. Jadi saya mampu menjalankan ciri-ciri praktek dokter keluarga di perusahaan dan keluarga perusahaan yang jumlahnya sekitar ada 550 keluarga, sekitar 1.200 populasi, ya. Dan hasilnya selama 1 tahun 1997, 1998, 1999, ya, itu 1998 saya olah. Apa yang terjadi? Ternyata kegiatan saya di sana, baik kegiatan secara individu pada sasaran individu, kegiatan pada keluarga, kegiatan pada tempat kerja, pada kunjungan saya di tempat kerja lah, ada kasus-kasus, kemudian di tempat rumah sakit, karena pasien kalau masuk rumah sakit saya kawal. Peran saya rumah sakit hanya mediasi, ya.
mediasi untuk kepentingan pelayanan pengobatan pasien. Jadi apakah kepentingan rumah sakit berupa spesialis dan rumah sakit itu sudah berjalan dengan baik sesuai dengan keinginan perusahaan dan keluarga? Karena takut di situ waktu itu kan belum ada BPJS, jadi kadang-kadang pasien mencari untung, mau istirahat minta diolor ya 2 hari 3 hari, nggak usah pulang, libur misalnya. Dan kalau perlu dia butuh vitamin semua, minta keluarga. Itu bisa, jadi biayanya naik. Yang lebih bisa terjadi adalah terbalik, rumah sakit yang melakukan over treatment ya, mestinya tidak perlu dilakukan tindakan ini karena pasien mau minta. Dok, saya perlu waktu itu sudah ada USG dan scanning juga ada waktu itu ya. Karena apa? Karena dia minta dilihat di foto di otak dan di mana karena takut. Ya difoto. Sehingga pada waktu saya berusaha mengunjungi pasien ini, saya tanya, loh ini kok ada pemeriksaan otak dan sekanan MRI, kalau tidak MRI ya pemeriksaan foto ronsen lah. Saya tanya sama petugas, loh itu instruksi dokter dok. Ya wis dokternya kebetulan saya kenal sama dokternya. Loh dok iki apa kenapa kok dia si anak ini diperiksa foto otaknya? Loh permintaan pasien ya dok. Jadi permintaan pasien zaman dulu belum ada BPJS, berarti nggak ada aturan main seperti itu. Nah, disitulah peran dokter keluarga di rumah sakit. Saya baik dengan dokter-dokter di rumah sakit karena dokter perusahaan dipanggil kalau ada Pak Cek, ini ada masalah gini-gini, pasien tidak mau dioperasi. Saya mediasi di rumah sakit dan saya, Pak, Bu, ini sebenarnya harus dioperasi gini. Takut dok, ya wis tidak usah takut, tak ngancani. Nah, kadang-kadang saya mengancani pasien mengikuti sampai ke ruang operasi sebagai dokter keluarga. Ya karena dokter rumah sakitnya senang pasiennya dikawal sendiri sama dokter keluarga. Sampai di dalam ruang bedah saya keluar lagi, ya seakan-akan ikut. Jadi ada safety, ada rasa aman ya dari pasien dan rasa anxiety-nya bisa hilang. Nah disitulah sehingga saya bisa membedakan antara safety dan quality. Dan nanti akan kita bicarakan bila masalah itu sudah sampai apa itu safety dan quality. Ya karena itu berhubungan erat dengan nanti evaluasi BPJS, evaluasi Dinas Kesehatan, evaluasi LPA, sekarang kan ada lembaga pelaksana akreditasi. Apa itu safety and quality standard internasional. Nah seharusnya Indonesia harus mendefinisikan safety and quality. Kalau safety internasional sama, keamanan, keselamatan berobat sama, yang berhubungan dengan clinical evidence base. Kalau quality itu berhubungan dengan apa itu kualitas pelayanan, nah atau service quality. Nah inilah ilmu manajemen yang sekarang ditiru. Maka yang dimaksud safety and quality, safety jelas standar internasional sama. Kalau quality itu pelayanan, karena namanya kesehatan itu dulu berubah menjadi komoditi yang bisa dijual atau belikan. Yang dimaksud quality pelayanan itu adalah yang pertama seperti komoditi lain ya, atau restoran katakanlah, dia harus profesional. Yang membuat makanan itu profesional. Yang kedua harus cepat, murah.
empati sama pasien. Kemudian, nah kalau seluruh dunia ya begitu. Jadi namanya service quality management model lah, ini menterinya juga ahli di bidang itu. Kalau dulu tidak seperti itu. Kalau dokter dulu service quality-nya yang penting aman, ya, oleh profesional juga. Tapi yang namanya quality-nya kalau sekarang dengan dunia BPJS, dia harus quality-nya seharusnya mempunyai sudut pandang, dia dianggap berkualitas kalau pelayanan kesehatan itu mampu memberdayakan, tidak ada mengedukasi, cukup hanya mengedukasi. Kalau dulu kan edukasi aja. Edukasi oleh dokter klinisi waktu dulu itu ada dua. Edukasi itu mempunyai efek tidak meminterkan, membodohkan, namanya obskurantes. Itu kalau pelayanan tingkat primer atau di klinik rawat jalan ataupun di FKTP. Karena apa? Biasanya pasiennya antrinya banyak, biayanya murah, ya dokternya tidak harus terlalu pinternya, dokter layanan primer itu. Maka kalau dia pasiennya antrinya banyak orang terus bertanya, dok saya sakit gini, tidak dapat jawaban yang menyenangkan, ya katakanlah misalkan boyok saya kok sakit gini sakit, apa ndak keropos saya, ndak apa boyok tuh wes wayahe pak, itu sudah standar, ndak ada waktu dokternya, namanya under diagnosis dan under treatment kalau di pelayanan primer, berbeda dengan pelayanan sekunder. Itu over diagnosis dan over treatment. Kalau zaman sebelum BPJS belum ada asuransi, semua bisa over diagnosis dan over treatment. Ya mahal makanya. Tapi dua-dua bisa under diagnosis dan under treatment. Karena apa? Baik primer maupun sekunder bisa terjadi seperti itu. Yang penting safety. Nah, di sinilah. Nah, pada kuliah yang kedua, yang sekarang harus saya membedakan antara pelayanan kesehatan primer di FKTP yang pada kuliah saya yang dulu itu sudah saya singgung mengenai fenomena, ya, clinical evidence base yang menyebabkan medical imperialisme yang punya fenomena, artinya penjajahan ilmu kedokteran itu sudah ada di seluruh dunia yang punya dampak bermacam-macam, baik itu saat munculnya dokter keluarga itu juga terjadi over treatment, artinya lebih cenderung ke arah kuratif. Berbeda yang saya harapkan waktu itu tidak cukup hanya kuratif, tapi tidak cukup edukatif, tapi dia empowerment. Lah di model saya yang sekembangkan, saya dokter keluarga di perusahaan yang saya kembangkan ini, dulu ya waktu riset, jadi studi riset dasar saya dan sekarang saat saya di BPJS, saya selain mendiagnosa holistik, itu juga memberdayakan. Jadi apa yang dimaksud holistik di sini? Ciri daripada holistik, saya menentukan di dalam pemeriksaan pasien yang diteliti kan individu, kalau di family doctor individu, sasarannya individu, keluarga dan komunitas. Jadi punya tugas 3 di dalam praktek, di klinik, poliklinik. 3 ini harus mencerminkan sasaran seperti itu. Oleh sebab itu kegiatan
di klinik, di rumah, di tempat kerja, dan di tempat umum atau bahkan di rumah sakit, saya munculkan di dalam apa yang disebut dengan usaha pokok. Itu muncul pada waktu disertasi saya. Sehingga dokter keluarga, saya menyimpulkan seharusnya ada 10 usaha pokok yang dijalankan dokter keluarga agar menghasilkan penampilan atau kinerja yang paling optimal. Apa yang kinerja yang paling optimal? Jumlah orang yang sakit menurun, atau keluhan sakit maupun penyakit juga menurun. Menurunnya harus signifikan. Yang kedua, rujukan sakitnya harus menurun. Rujukannya harus signifikan turunnya. Jumlah yang dirawat di rumah sakit harus turun dan signifikan hasilnya. Jumlah total biaya kesehatan di rumah sakit harus turun dan harus signifikan. Dan ternyata betul, dari riset saya itu menurun hampir 50%. Semuanya menurun separuh. Jadi perusahaan itu yang menghitung sendiri. Dia lapor sama saya, "Dok, ternyata 77, 78, 79 atas permintaan Anda, karena saya minta 100% di 98, bukan 78. 97, 98, 99, saya minta yang 98 karena itu yang full, betul-betul saya kelola secara lebih sistematis. Jadi 97 campuran yang lama dan yang baru, 99 juga campuran lah. Saya tidak full menjalankan di situ karena memang 1 tahun saja ingin saya teliti. Apa yang terjadi? Turunnya separuh. Nah, disitulah 10 usaha pokok ini saya dijadikan dasar untuk dokter umum yang bekerja di FKTP saya latihkan. Yang pertama adalah kemampuan kompetensi dan praktek, teori dan praktek. Waktu di klinik. Jadi di klinik itu begini, ada kompetensi 4. Kemampuan diagnosa holistik. Ya, sama intervensi komprehensif. Yang dimaksud komprehensif itu menjalankan sesuai dengan model manajemen yang harus saya jalankan dalam manajemen yang menghasilkan penurunan yang drastis tadi. Maka dia harus melakukan edukasi atau pemberdayaan, empowerment pada sasaran individu, sasaran keluarga, dan tindakan medis. Jadi semua tindakan medis minor ya di klinik itu saya lakukan sendiri. Ya, yang gampang ya NCC, kemudian merawat luka, kemudian juga memasang kateter, kemudian serumen, pembersihan serumen, dan semua yang bisa dilakukan di klinik, perawatan darurat saya lakukan dan tidak harus saya kirim. Nah, itu saya klaim berdasarkan perjanjian. Kalau saya membersihkan serumen misalnya merawat luka itu, kalau nulis resep cuma 6.000 dulu. Kalau itu saya kalkulasi, saya kasih harga 15.000. Dan itu diterima oleh perusahaan. Nah, semua itu kalau saya hitung total semuanya biaya kesehatan itu total menurun. Ya, pendapatan dokter memang naik saya karena saya menjalankan apa yang disebut performance base. Ya, sesuai dengan penampilan saya. Nah, dokter yang lain tidak melakukan itu karena apa? Ya, tugasnya dia hanya mengobati aja. Jadi yang 4 itu mengobati aja. Yang saya melakukan ciri-ciri dokter keluarga yaitu menggunakan promotif preventif atau pemberdayaan hidup sehat. Yang kedua, melakukan apa yang disebut rasional treatment, karena sudah saya regional kan pengobatnya sudah saya standar di perusahaan itu, yaitu
obat bukan obat bebas tapi generik enggak, tapi generik berlogo. Ya, generik berlogo. Kemudian ada orientasi memberdayakan kesehatan individu, keluarga, dan komunitas. Ya, itu tekniknya ada nanti. Ya, ciri-ciri itu setelah saya laksanakan, saya bisa ngitung di dalam hasil utilitas apa yang saya gunakan. Ada pelayanan individu, pelayanan keluarga, kunjungan rumah sakit, atau kunjungan tempat kerja. Kunjungan tempat kerja itu harus identifikasi. Ya, saya bisa mengajarkan di situ, memberi ceramah. Ya, mungkin tidak saben hari, itu sudah saya jadwalkan lah. Katakan ini 3 bulan sekali atau 2 bulan sekali, itu pada wilayah Malang saja. Baik, sehingga ada utilisasi usaha pokok itu yang ada catatannya. Baik, jadi itulah nanti pada waktu pengertian holistik itu ke vertikal, garis vertikal, ya, fisik, kimia, biologi, sosial, budaya, psikologi, filosofi, dan itu ke kanan. Terus yang ke bawah, antara kegiatan yang komprehensif itu yang sesuai dengan hasil manajemen model yang saya kembangkan, yang mampu menurunkan seluruh kinerja, menurunkan seluruh hasil kinerja. Yaitu yang pertama melakukan diagnosa, anamnesa dulu, ya, profil daripada keluarga, sampai yang kelompok A dan kelompok B adalah yang kelompok A itu mengenai genososiogram tadi. Terus disimpulkan akhir daripada pemahaman genogram dan sosiogram itu adalah kesimpulan level of stress. Stresnya ringan, sedang, berat. Jadi individu ini apakah dari keluarga yang stres ringan, sedang, atau berat? Ya, mengalami itu ada namanya screening test. Yang internasional boleh saya pakai, yang lokal saya kembangkan sendiri. Dan itu bisa diuji nanti golden standard sama yang baru, ya. Tapi minimal saya bisa menemukan pasien ini stresnya menengah, apa berat, itu bisa. Nah, kapan dia, nanti ada skornya. Jadi kapan dihitung dia, ya pada waktu pasien datang disuruh mengisi screening. Itu bisa ditugaskan pada petugas. Dan begitu saya tahu ini masuk dan screening stres yang medium atau stres yang berat, maka dia menjadi indikasi. Dia dapat modul, yaitu modul yang saya susun namanya primbon atau modul. Primbon hidup sehat itu bagi orang yang degenerative disease. Kalau bagi pasien yang penyakit biasa di luar degeneratif, yang ringan, batuk, pilek, gatal, keju, linu, itu modul singkat, yaitu namanya leaflet. Jadi saya tulis tujuannya untuk apa? Ya, untuk pasien untuk membaca. Jadi kalau sempat diajari, oh enggak boleh begini, ini koyoknya sakit, apakah? Dia bertanya, misalnya, dok saya apa enggak? Osteoporosis kok sakit, apa ginjalnya saya? Soalnya saya baca di Google, itu ternyata itu ada masalah di ginjal. Jadi banyak penyakit-penyakit seperti itu yang orangnya itu berinovasi, seakan-akan dia lebih maju dari saya. Dok, saya harus minta dirujuk ke arah ahli saraf, dok. Takut saraf saya kejepit di mana, ya di perut sebelah sini kok rasanya kok enggak enak. Itu yang sering terjadi. Nah, kalau dokternya enggak dilatih, dia pasti merujuk aja karena pasien takut, apalagi sudah diobati. Biasanya obatnya adalah
simptomatis. Kalau sakit pegel linu ya kasih painkiller, obat katakanlah vitamin B1 dan segalanya. Kalau dengan obat itu pasiennya obatnya habis tidak sembuh, minta dirujuk pasti. Dok, saya sudah berobat. Karena sudah dapat obat ini, saya kepingin kok masih sakit ya dok. Minta dirujuk lah. Ya dokter FKTP mau tidak mau, karena dia tidak berhasil dirujuk ke ahli saraf. Jadi banyak rujukan. Nah itu nanti saya ceritakan pada waktu dievaluasi. Saya sudah bekerja 5 tahun di klinik PG Pabrik Agung. Itu evaluasinya selama 5 tahun. Itu saya nomor 100 dari 100 poliklinik di Kota Malang. Artinya paling rendah saya merujuk. Dari perjalanannya itu, dari pasien kapitasi saya mulai dari 1.000, 2.000, 3.000, kan berkembang itu dari tiap bulan sampai 5.000. Sekarang bisa 5.700, 5.500 itu bulan 2024-25. Itu dievaluasi sama BPJS. Saya nomor 100. Dari situlah saya ya harus membakukan apa yang saya lakukan, paling tidak menjadi pelajaran bagi para dokter umum yang ingin sekolah terhadap kredit sebagai dokter keluarga. Kan itu kehendak dari Kementerian Kesehatan. Dia harus memperluas kemampuan dokter keluarga di seluruh puskesmas di Indonesia. Beberapa tahun mendidik spesialis dokter keluarga yang ternyata tidak mudah. Karena yang ditiru adalah Kolegium Dokter Keluarga Dunia. Maka materi kuliahnya banyak sekali, banyak teorinya. Kalau praktek, itu ternyata prakteknya seperti di Singapura yang saya lihat. Nah, Singapura itu bukan mendidik dokter FKTP atau manajer FKTP, tapi mendidik the art of family doctor. Seni dokter holistik, dokter keluarga, dari seni, jadi individual. Karena pelajarannya sangat individual, artinya kemampuannya itu beda-beda ya. Yang sekolah di situ karena yang mengajari juga bisa berbeda. Nanti the art of family doctor, seni family dokternya bagus. Jadi prakteknya tidak pasien yang dihadapi ya paling satu kompleks perumahan atau kompleks rumah tingkat itu kira-kira yang 1.000 orang. Satu dokter ya, standarnya di sana satu dokter keluarga 1.000 orang bagus. Bisa, tapi di Indonesia tidak seperti itu. Ya. Karena community-nya itu adalah community yang non formal dan homogenitasnya itu sangat heterogen. Jadi kemampuan dokter itu betul-betul harus mampu memberdayakan, ditambah dari kuratif dasar, edukasi mungkin, kemudian di-empower. Tujuannya tidak terlalu banyak yang harus dirujuk. Karena saya menyebutkan BPJS itu antara keterampilan dokter umum yang memegang FKTP, antara FKTP dan rujukan atau rumah sakit ke ahli, itu terjadi apa yang disebut gray area. Area di mana banyak yang menentukan. Faktor yang menentukan dirujuk sama tidak dirujuk. Tidak cukup hanya peraturan BPJS. Peraturan BPJS itu adalah kompetensi S1 dokter umum mampu menyelesaikan
di FKTP. Begitu aja. Tapi yang disebut mampu itu apa? Enggak jelas. Ya pokoknya mampu, lulusan manapun kalau di FKTP dokter umum mampu finish atau menyelesaikan masalah di primer. Tapi yang dimaksud masalah itu yang enggak jelas. Apakah simptomnya, ada penyakitnya. Karena problemnya dihadapi adalah ada simptom, gejala, dan ada lagi penyakit. Baik itu badania maupun rohania. Ya, seperti kasus saya tadi. Dok, saya kepingin dikirim. Kenapa? Obatnya dokter tidak mempan, misalkan gitu. Kan sudah. Atau bahkan saya dapat berobat ke sana. Di primer, saya minta rujukan. Di sana saya pernah menghubungi dokter ahli, kemudian ditanya mana surat rujukannya. Ya, saya tinggal minta surat itu. Jadi ada force keinginan dari pasien yang harus dituruti. Bagi dokter FKTP yang gajinya pas-pasan aja, katakanlah sehari mungkin 100.000 atau bukan sehari ya, satu periode praktek mungkin 2 jam. Bisa 150.000, 250. Ya sudah, rujuk aja. Buat apa? Kan tidak ada tambahan, karena tidak ada namanya pay performance. Karena apa? BPJS tidak pernah menilai, menghargai rujukan sedikit sama rujukan banyak, tidak dinilai. Karena dia menurut peraturan namanya managed care. Ya, managed care itu diikuti oleh BPJS di seluruh dunia. Indonesia belajar dulu dari Malaysia, ya, managed care itu. Itu clinical oriented, tidak ada empower, yang ada edukasi. Lah edukasi diterima, baik sama tidak baik itu terserah dokternya. Kalau dokternya baik, dia bisa memberdayakan, bagus. Tapi tidak ada aturan seperti itu. Nah, disinilah yang saya maksud, bahwa pada kuliah kedua ini, setelah kuliah pertama hanya bicara mengenai kondisi di Wongka, sekarang saya arahkan ke arah sistem manajemen model strategic gatekeeper. Kalau dulu modelnya Wongka itu adalah functional gatekeeper. Secara fungsional, yang dimaksud gatekeeper itu kan penjaga pintu pelayanan kesehatan primer, yaitu pengobatan dasar. Kemudian kalau perlu merujuk, itu aja. Tapi dinamikanya yang terjadi tidak dikembangkan karena tidak ada teknologi yang mengajarkan bagaimana mencegah dan memberdayakan. Teknologi yang ada itu adalah teknologi kesehatan masyarakat, kesehatan kerja, kemudian ada teknologi promotif preventif katakanlah. Yaitu kalau saya tanya dokter umum, kolegium dokter umum kebetulan murid saya tanya, apa itu intervensi komprehensif? Komprehensif ya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, lengkap itu. Dok, itu dari pendekatan klinis di rumah sakit begitu. Tapi kalau di FKTP, tapi kalau di pendidikan dokter ada teori mengenai kesehatan keluarga, yang kemudian kesehatan komunitas, kesehatan masyarakat, dan itu teori kabeh. Tapi prakteknya apa? Nah, di sini ternyata saya sudah menghimpun model praktek, yaitu dengan 10 usaha dokter keluarga. Nah, disinilah yang saya berdiskusi dengan Profesor Guligan dari Singapura dan Profesor Soraya dari Filipina, kira-kira sekitar 1998, ya sekitar 2000 lah, di Jakarta dan di Singapura. Saya mempertanyakan bagaimana praktek dokter keluarga Anda di negara Anda.
Ya biasa, ya sama di Amerika, kemudian di Singapura juga, di Australia juga begini. Kalau di klinik family doctor di tempat di Indonesia yang saya kembangkan, itu mempunyai 10 usaha pokok dokter penadah, di 10 basic family doctor. Ada 10, apa saja dia bilang begitu, saya ceritakan itu. Kalau dengaran saya tidak ya kuratif saja. Kuratif di primer. Nah, ada 10 yang harus dijalankan. Yaitu kalau di klinik ada 4, namanya diagnosa holistik, intervensi holistik, 1. Kemudian yang kedua, edukasi dan pemberdayaan individu, edukasi dan pemberdayaan keluarga, kemudian tindakan medis di klinik dan intervensi medis di klinik. Itu 4. Jadi sementara 4 itu yang di klinik akan saya kembangkan dalam diskusi ini, tapi juga ada yang kunjungan rumah, jadi family visit atau home visit. Itu ada 3, yaitu ada namanya diagnosa holistik sama intervensi holistik ada, kemudian edukasinya edukasi pada keluarga bukan individu, kemudian tindakan medis di rumah sakit ya, minor tindakan minor surgery lah, perawatan luka sampai macam-macam. Kemudian di rumah jadi ada 4, 3, 7. Yang nomor 8 adalah kunjungan rumah sakit. Kalau terpaksa harus diopname di rumah sakit, saya kunjungi. Saya mediasi lah. Karena sekarang tidak ada tugas di rumah sakit. Dugaan saya memang suatu saat rumah sakit harus menugaskan dokter keluarga, lulusan dokter keluarga atau SPKKLP, tujuannya mediasi, bukan mengobati. Memediasi atau mewakili BPJS atau namanya discharge management. Bagaimana pasien pulang dari rumah sakit itu diberi bekal, yaitu pemberdayaan hidup sehat. Jangan sampai pulang dari rumah sakit kembali lagi ke rumah sakit, enggak ada batas waktunya. Ada yang sehari pulang sudah takut lagi, kemudian misalkan ada operasi, kemudian sakit mau bawa lagi. Itu enggak ada batasnya, batasannya yang jelas enggak ada. Nah, nanti di family doctor yang diajarkan di situ tugasnya adalah discharge management. Bagaimana membatasi orang ini balik ke rumah sakit lagi atau bahkan lebih parah. Namanya discharge. Kalau dikembalikan ke FKTP atau ke rumah diberi bekal. Namanya empower pasien. Ya, satu kasus yang pernah saya ikuti, pasien di TURS, artinya di operasi prostat, jadi kerok dari bawah, setelah rumah sakit 5 hari atau mungkin seminggu itu dipulangkan. Saya tanya di rumah sakit, apa batasan memulangkannya? Waktu itu ya pokoknya kalau dia sudah paketnya BPJS sudah cukup ya sudah dibalik. Jadi tidak ada standarnya, jangan terlalu lama mengopname pasien. Karena apa? Klaimnya itu bisa melebihi biaya. Jadi kalau tidak makin cepat pulang lebih bagus, mungkin bisa begitu. Tapi apa yang terjadi? Setelah pulang seminggu bleeding lagi. Nah, saya temukan pasien itu setelah saya intervensi, karena di perjalanan dia minum jamu. Karena biasanya dia minum jamu pegelinu yang mengandung prednison, kemudian juga NSAID. Buntutnya apa? Setelah minum mungkin 2 hari, keluarlah bleeding. Dan bleeding di
saluran kencing kalau jaraknya jauh dari rumah sakit, kira-kira 100 kilo, itu bisa berhubungan dengan saya dengan HP ya, online. Setelah saya evaluasi, kenapa kok bisa itu, Anda makan apa gini-gini, tahu, akhirnya sudah masuk aja ke rumah sakit mana yang terdekat, minta perawatan di situ, kalau perlu diinfus di situ. Yaitu perjalanan antara Blitar itu ada rumah sakit Lingi, rumah sakit Kepanjen. Dia bisa berhenti di tengah itu. Apa enggak bahaya dong? Enggak apa-apa, itu ukuran darah biasa nanti. Nah, ini seharusnya ada dokter keluarga di rumah sakit. Karena yang discharge management itu, nah itu sekarang yang saya usulkan. Menteri Kesehatan belum tertarik, tapi sudah ada ketertarikan. Sekarang ada rumah sakit Tulungagung yang sukses menjadi smart hospital atau hospital without wall. Sekarang tambah disuruh mengerjakan rumah sakit Dr. Cipto. Sangat berubah total dong. Karena dia akan membuat Cipto yang dulu close hospital, sekarang diarahkan ke hospital without wall yang berhasil di Tulungagung. Nah, itu kebetulan mulai sekarang sudah 3 tahun, mungkin 2 tahun atau 3 tahun. Nah, itu harus kita kaji bersama. Sebaliknya di pelayanan primer yang dulu tuh functional gatekeeper hanya fungsi sebagai penjaga gawang, sekarang adalah strategic gatekeeper, suatu penjaga gawang yang strategik. Jadi di sana mengajari orang jangan sampai sakit, kalau sakit jangan sampai berat, diberdayakan, kemudian jangan sampai dirujuk. Kapan dirujuk? Ya, kalau perlu makin cepat dirujuk kalau memang ada indikasinya, atau diberdayakan dulu sampai tidak usah harus dirujuk. Nah, satu contoh, ada tekniknya nanti, itu yang saya ajarkan pada para dokter muda yang akan mulai saya tulis dari pengalaman praktek itu, kapan seseorang kalau menderita simptom begini diberdayakan, tidak usah takut, karena banyak lah individu atau keluarga yang memaksa harus dirujuk ahli karena menurut pikirannya yang namanya dokter umum di FKTP itu bukan ahlinya, ya, dia hanya nulis obat yang biasa-biasa, dan dia harus, apalagi katakanlah dengkul sakit OA, osteoartritis, karena saya konsultasi katanya jenisnya OA, saya lihat di Google ya OA, itu harus dirujuk ke ahlinya. Akhirnya juga dirujuk pernah sama ke ahli, dan setelah dirawat sama dokter itu setahun, sudah dijadwalkan kalau setahun tidak berhasil, ya mungkin disuntik, kemudian dikasih obat, dikasih vitamin apa saja. Gak bisa ya dioperasi, ya dengkulnya sudah diganti, dan sudah didaftar, dipanggil oleh dokternya untuk didaftar. Nah, itu konsultasi pada dokter keluarga. Dok, kok saya takut ya kalau operasi. Nggak bayar tuh. Di BPJS kan nggak bayar tuh. Ya kalau buat saya nggak usah memberdayakan. Ya sudah, kirim aja. Tapi karena ada kewajiban to empower pasien. Bagaimana kalau Anda tak ajari modul saya Primbon Hidup Sehat, caranya begini. Nah, dicoba dengan obat. Jadi obat yang ringan sampai obat yang kombinasi dengan muscle relaxan. Bahkan saya melibatkan unsur spiritual. Jadi biasakan kalau sakit pakai obat ini harus digerakkan, dikompres pakai air panas, dianget, digerakkan, tapi Anda harus dengan doa. Mikir-mikir hikmah sabar ikhlas. Mikir-mikir hikmah sabar ikhlas. Nggak ada. Kalau bukan Islam saja loh ya, tapi kalau Anda doanya adalah doa
Non-Islam boleh doa apa saja. Tujuannya apa? Tidak hanya kekuatan doa saja, tapi Anda mensugesti diri, auto-sugesti bahwa penyakit ini tidak seperti Anda bayangkan atau dilihat oleh Google. Itu namanya itu sudah kering di dalamnya, olinya sudah habis. Tidak seperti itu. Itu kan komentar dari umum. Bahkan mungkin ada dokter ahli yang komentarnya itu seakan-akan memvonis jelek. Satu contoh, seseorang yang kena kanker darah lah, suatu penyakit kanker darah yang kronik myelocytic leukemia katakanlah. Dia dokternya melakukan edukasi. Pak, Anda mendapat penyakit sudah di hasil pemeriksaan ya, sumsum tulang dan segala. Anda menjangkit kanker yang seumur sisa hidup Anda harus makan obat. You have to take drugs at the rest of your life. Itu kira-kira begitu. Wah, saking takutnya dia tidak bisa tidur. Akhirnya setelah 2 hari dia menghubungi saya sebagai dokter keluarga di perusahaan. Dok, kok saya divonis kanker darah, sisa hidup saya harus makan obat. 2 hari saya menyusun harta warisan untuk anak-anak saya. Loh, kenapa Pak? Lapis sisa hidup saya tinggal berapa? Loh, siapa yang bilang? Loh, dokter ahli. Dokter ahlinya siapa? Nah, dokter ahli kebetulan murid saya gitu loh. Akhirnya masa dokter ngomong begitu loh, umurnya seorang, karena sisa hidupnya tinggal pendek loh. Yang menentukan pendek enggak bukan dokter, Tuhan. Ya tapi komentarnya begitu ya. Jadi ya, ternyata dokternya setelah saya telepon di depan pasien, Dok, maksud saya enggak seperti itu. Nah, disinilah ada perbedaan antara statement ilmiah di dalam textbook dan kenyataan. Dan itu tidak sedikit, banyak pasien saya mengatakan dirujuk ke dokter sana, enggak mau, dokter itu enggak mau. Kenapa? Ngomongnya menakutkan. Saya bisa melihat. Jadi dokter yang mengatakan textbook thinking, textbook oriented, itu tidak cocok dengan budaya Indonesia, namanya divonis katanya. Apalagi kalau sudah divonis kanker, harus begini, takut sekali. Makanya ada obat kanker yang sukses bisa berhasil, ada obat kanker yang tambah berat, makin lama makin kondisinya berat ya, karena nggak diajari dugaan saya. Mengenai itu empower, yaitu stress management, diet management, exercise management, drugs management, sama konsultasi. Jadi sebenarnya bahkan tadi saya praktek, Dok, kalau kanker payudara lah, pasien suaminya mengatakan, ini gimana kok sekarang tambah kondisinya, tidak mau makan Dok, patah semangat lah. Nah itu saya ada pertanyaan yang sebenarnya tidak sulit. Berarti obat kankernya saya berhentikan Dok, bisa apa enggak? Nah dia minta obat, bisa mudah makan dan kondisinya enak, tapi secara holistik seharusnya algoritmanya kan stress management, diet management, exercise management, drug management, konsultasi. Ada 5 yang saya adviskan. Tapi pada kuratif itu biasanya adalah obat rutin, tidak boleh stop. Kecuali atas perintah dari ahlinya, harus kontrol terus. Ya, tapi ahli kan ada yang berpikir holistik, ada yang tidak. Oh, enggak apa-apa, ini diberhentikan. Oh, enggak bisa, harus berhenti, harus dosisnya aja diturunkan misalnya.
Tapi tetap aja karena tidak diberdayakan mereka. Nah, inilah pada posisi seperti itu dirujuk atau tidak dirujuk menjadi beban saya untuk saya harus mencoba dulu. Gini Bu, saya coba seminggu, 2 minggu, 3 minggu gini, kalau hasilnya boleh diberhentikan seminggu dan 2 minggu, tapi lihat keadaannya, stress management saya lakukan, diet management saya lakukan, drug management saya lakukan. Nah itu bisa diajarkan pada dokter umum. Karena tujuannya adalah nanti gray area yang dialami itu di berapa kali, berapa lama, itu nanti menjadi kesepakatan antara dokter umum dan dokter klinisi di gray area ini. Jadi teknik manajemen mengelola gray area itu belum pernah ada. Di dalam ilmu pelayanan kesehatan belum pernah ada. Dan itu saya munculkan nanti di pilot project. Dan saya harapkan nanti BPJS pusat bisa memperhatikan itu. Kalau perlu kerjasama ya, dengan pilot project saya ini family doctor. Jadi mass open online course untuk mewakili pendidikan dokter keluarga yang ideal diperpendek. Jadi tidak harus degree sampai 4 tahun, biayanya besar. Dari Indonesia bisa tercapai 20 tahun tidak selesai-selesai. Bahwa tiap puskesmas nanti harus punya dokter keluarga. Cukup yang fellowship dokter keluarga aja. Yang dikelola adalah manajemen model. Ya, model manajemen, yaitu kalau yang strategik dibanding sama yang functional management itu berbeda dia memiliki visi misi objektif, strategi, operasional, perintah kerja atau work order, kemudian juga modul dan format. Jadi urut. Satu manajemen pengelolaan, katakanlah pelayanan, kalau ada mulai visi misi objektif strategi sampai operasional sampai modul dan formatnya ada dan dilaksanakan, itu berarti kita menjalankan apa yang disebut total quality management, TQM. Jadi tidak seenaknya satu seni dokter keluarga, tiap orang bisa berbeda lah. Ada yang dalam, ada yang bagus, ada yang enggak. Itu seni, the art of family doctor. Tapi untuk Indonesia atau NKRI, dokter umum yang dipelajari atau belajar mengenai MOOC dokter keluarga atau fellowship dokter keluarga ini, dia dijadikan manajer family doctor, calon manajer atau manajer family doctor FKTP. Yang sasarannya nanti adalah jumlah rujukannya turun, jumlah sakit turun, kepuasan pasien naik, biaya total kesehatan akan turun. Nah itu bisa dilihat nanti. Jadi tidak usah menunggu pendidikan lama, belajar sendiri bisa. Nah modul materi dan modul metodologi kurikulumnya saya susun pelan-pelan ini ya, dari hasil praktek saya di klinik BPJS ini ya selama 6 tahun ini. Yang sebelumnya kan di luar BPJS itu juga saya lakukan. Jadi pengalaman itu saya jadikan. Jadi bukan terakhir. Jadi apa yang saya bikin itu bukan sesuatu yang tapi berkembang terus. Apakah itu modul dan formatnya atau primbon atau leafletnya itu bisa dikembangkan. Dan itu tugas pendidikan dokter keluarga yang disebut spesialis family doctor SPKKLB. Itu selain belajar teori 100%, belajar praktek manajemen 100%, ditambah ada penelitian, terapan di lapangan. Apakah dia mengelola di klinik
atau di home care, itu semua di penelitian. Nah, kalau ahlinya yang sudah meliti, hasilnya bisa dipakai di fellowship. Nah, seperti apa yang sekarang saya membuat modul materi fellowship dokter keluarga, dan pertama adalah hasil pengalaman tahunan, ya mungkin 20-30 tahun yang lalu saya merintis pendekatan holistik, ya, dan saya jadikan modul dan format. Itulah yang penting Anda pahami di dalam kuliah yang kedua ini. Ada 10 usaha pokok, nanti bukunya sudah saya siapkan. Jadi karena kalau dikuliahkan satu persatu, apa itu? Yang pertama adalah 4 tadi, holistik diagnosa dan holistik intervensi, kemudian edukasi dan empower individu, keluarga, sama tindakan. Kalau tindakan medis itu standarnya umum di guideline atau petunjuk klinis di ID sudah ada, di medis sudah ada. Kapan ini dilakukan bedah minor, kapan dilakukan cabut misalkan, katakanlah apa itu kuku dan segalanya, ya, operasi ingrowing nail dan segala itu bisa, melakukan kateter atau infus dan segala, atau copot kateter itu dipasang dan mencopot bisa dilakukan sendiri, tergantung latihan, memang harus berlatihan. Jadi saya dulu melakukan sendiri, apakah kateter nelaton, apakah kateter logam misalkan. Jadi tekniknya, tujuannya apa, manfaatnya apa, itu saya pelajari sendiri dan saya lakukan sendiri. Karena memasang kateter itu sudah kenal waktu saya SD, karena bapak saya mantri, jadi saya bisa nyuntik, atau saya sudah melakukan jahit luka. Itu SMP saya sudah lakukan sendiri, tidak nalpuder dan catgut dan segala, semuanya dari benang bol, ya, tapi dicuci atau dikum dengan yodium tincture, kemudian tidak pakai handskun, tapi harus cuci dengan yodium tincture, kemudian dijahit manual. Karena di desa ya hasilnya sudah cukup seperti itu, nyambung aja sudah bagus. Itu saya praktekkan waktu di koas, saya lakukan, tapi sudah dengan persyaratan non-infeksi, ya, steril, ya, menggunakan handskun dan segalanya dan catgut. Jadi 10 usaha pokok ini di klinik, di rumah sakit, di tempat kerja, dan di tempat umum. Nanti ada saya jelaskan di situ. Nah, dalam pendekatan dokter keluarga ini mungkin saya tekankan adalah kemampuan di klinik saja dulu. Yaitu ada 4 itu. Jadi 4 itu nanti modul-modulnya saya kirim. Tapi suatu saat bahwa FKTP sebagai primary healthcare itu di daerah itu ada 3. UKP, ya, usaha kesehatan perorangan, yaitu family doctor. Kemudian ada UKK, usaha kesehatan komunitas, yaitu kesehatan kerja, yang gampang saja, untuk komunitas orang tua. Kemudian ada komunitas sekolah dan segalanya. Itu pendekatannya sama. Ada 5 komponen yang harus dipelajari dan disiapkan. Kemudian yang terakhir adalah UKM, usaha kesehatan masyarakat. Nah, UKM ini 100% promotif preventif, ya. Kemudian kalau UKK mulai ada promotif preventif dan pemberdayaan, yaitu pemberdayaan.
Tapi 5% kira-kira kuratif ya. Kuratif, jadi di tempat kerja ada alat-alat PKK dan segalanya, ada obat-obat dan segalanya itu tim dari kesehatan kerja itu bisa kita ajarkan kuratif dasar yang pertolongan pertama. Nah, habis itu kan dikirim ke UKP. Nah, namanya kalau UKP, usaha kesehatan perorangan, yaitu dokter keluarga dan atau FKTP, itu kira-kira 60% itu promotif, preventif dan pemberdayaan. 40% kuratif dasar. Prinsipnya di situ. Dan dari 10 usaha pokok itu kalau saya hitung 60% itu empowering, promotif, preventif dan memberdayakan. 40% itu kuratif dasar. Jadi dasar dari 10 ini, usaha ini 40% kuratif dasar, kemudian 60% pemberdayaan. Itu prinsip dasarnya. Kalau nanti harus diintegrasikan, bentuk integrasi itu bukan manajemennya saja, tapi informasi yang baku dari hasil kajian di klinik. Katakanlah informasi bahwa stres merupakan penyebab utama timbulnya penyakit A, B, C, D, E. Maka di kesehatan kerja diajarkan. Kalau misalnya gatal, kemudian ada linu karena ergonomi, ya diajarkan ergonomi pada tiap-tiap pekerjaan tertentu. Karena banyak sekali bahwa di kesehatan kerja itu ada seseorang bekerja, dok saya bekerja di laboratorium, saya akan menguji pakai reagen-reagen yang baunya tidak enak. Suatu saat katakanlah si petugas ini, kok saya sekarang didiagnosa ada kanker jinak di kandungan, terus kanker lagi tuh. Nah disitulah dia bisa takut. Dan ternyata tidak begitu aja. Dulu saya pernah memeriksa pasien yang di bengkel pesawat terbang ya, di Angkatan Udara, karena ada konsultasi, dok kok karyawan bengkel pesawat terbang itu ada yang kena kanker liver, kemudian ada diabetes, macam-macam. Terus saya ngasih ceramah di sana kira-kira tahun berapa, tahun waktu itu sekitar 2000-an. Saya nulis buku di kesehatan kerja di penerbangan. Itu tampaknya buku itu dipakai dasar pendampingan kesehatan kerja di penerbangan oleh komandan pangkalan ya. Nah, dari pengalaman itulah saya banyak menyusun apa itu yang disebut suatu simptom dan penyakit. Itu selalu harus mampu menyebutkan apa itu trigger faktornya, yang kemudian risk faktor. Ya, selalu. Kalau di clinical evidence base itu cuma satu, ada risk faktor gitu aja. Diabetes, risk faktornya apa? Risk faktornya ya makan karbohidrat tinggi, kurang olahraga, terus kemudian kurang kontrol, kurang terbiasa, itu risk faktornya. Nah, kalau di holistic medicine yang saya kembangkan, ada unsur spiritual, filosofi, saya bisa menemukan apa itu definisi dari stres. Nah, itu saya temukan di dalam modul-modul saya kembangkan dan saya evaluasi, ternyata manfaatnya apa itu konsisten atau paling tidak signifikan, bahwa gula darah naik turun, asma naik turun, ini salah satu yang gampang saja. Itu hubungannya sama stres.
Nah itulah yang bisa itu yang gampang saja itu. Nanti hampir semua penyakit juga karena sumbernya stres. Apa itu stres? Saya evaluasi dengan filsafat hidup, the way of life. Yang pertama adalah teorinya Ibnu Sina, yang kedua teorinya Agus Mustafa Ustadz, bahwa semua kesehatan, kondisi kesehatan karena keseimbangan. Energi yang seimbang antara energi fisik, kimia, biologi, sosial, dan itu energi spiritual. Itu seimbang lah. Teknik menyeimbangkan itulah ternyata dengan doa. Kalau di Islam namanya zikir. Nah itu saya temukan di ayat. Yang pertama adalah ayat yang berbicara mengenai kesehatan. Itu ayat surat Yunus. Surat Yunus 44. Yang kedua adalah Al-Baqarah 153. Itu saya perdalam dan saya uji cobakan di dalam praktek. Di dalam surat Yunus mengatakan bahwa Allah tidak pernah mendolimi umatnya, kecuali umat itu sendiri yang dolim terhadap dirinya sendiri. Kalau saya dolim, saya analogikan dengan penyakit atau keluhan. Jadi saya tidak meyakini bahwa penyakit itu genetik diturunkan karena Allah, karena Tuhan. Kalau menurunkan, kamu tak kasih keturunan penyakit diabetes, keturunan penyakit kanker, keturunan penyakit. Dugaan saya tidak ada seperti itu. Tuhan tidak pernah menurunkan. Kalau di pendekatan klinis, clinical evidence base, kalau tidak ditemukan sebabnya, ya disebut genetik. Ada lagi misalnya hipertensi genetik, ada lagi asma genetik, ada lagi kanker genetik. Semua penyakit bisa dikategorikan genetik. Kalau genetik harus minum obat dan alat. Maka penjualan obat itu meluas di seluruh dunia, menjadi raja. Itu di negara-negara sekuler begitu. Sampai satu saat Indonesia, China sama India yang rada-rada non sekuler. Kalau Indonesia jelas non sekuler. Apa yang dimaksud non sekuler? Sains itu tidak pernah dicampur adukkan dengan kebenaran spiritual agama. Berdiri sendiri dan absolut. Jadi ilmu kedokteran misalnya asma itu karena penyempitan bronkus, karena alergi, karena ada faktor ini, dia harus dibuka dengan obat namanya bronkorelaksan, dan itu diuji cobakan dengan dosis dan waktu tertentu dan dibuktikan benar, dan maka perlulah obat. Kasih adrenalin, kasih aminofilin, apa saja lah. Terus kemudian kasih obat hisap. Biarpun ada side effect-nya, tapi ada batasannya. Kalau ini tidak boleh dosisnya begini. Tapi di praktek timbul kecelakaan itu loh. Ya, ngisap itu akhirnya timbul aritmi dan segalanya, dan akhirnya pasiennya bisa meninggal. Dan itu terjadi. Jadi pasien itu terjadi. Karena dia tahu diberi dokter hanya resep aja, ini dihisap kalau perlu, cuma gitu aja paling-paling. Jadi pasien itu yang namanya perlu kan tidak paham. Ya kalau disedot 1 kali 2 kali tidak, ya disedot 5 kali. Akhirnya dia pingsan karena nyedot. Ya karena tidak diberdayakan. Tidak dipercayakan bagaimana menggunakan obat itu. Tidak terlalu jelas. Nah, stres akhirnya saya kembangkan bahwa sumbernya stres itu adalah
perbedaan angan-angan dan kenyataan. Lah apa itu angan-angan dan apa itu kenyataan? Ya kenyataan ya apa yang dialami, realistis. Tapi angan-angan berbeda-beda. Angan-angan itu dalam bentuk idealisme, angan-angan dalam bentuk perfeksionisme, kemudian responsibilisme, kemudian humanisme atau oportunisme. Artinya humanisme itu sangat perhatian terhadap memperhatikan semua bentuk kehidupan. Humanisme. Kalau oportunisme, ya buat apa saya harus lakukan itu kalau saya tidak untung? Apa untung saya? Oportunis model seperti itu. Kemudian yang spiritualisme, kalau spiritualisme percaya kepada Tuhan. Ya betul, tapi kalau dia berlebihan menggunakan idealisme sampai ke spiritualisme tadi, timbullah apa yang disebut stres. Jadi stres itu adalah perbedaan. Jadi banyak pasien saya yang kalau saya menjelaskan hanya stres, saya tidak pernah stres. Nah maka diajarkan stres itu adalah perbedaan angan dan kenyataan. Itu isi primbon saya. Jadi harus ada diagnosa apa faktor pemicunya dari kejadian atau simptom. Kalau simptom itu misalkan kalau penyakitnya simptom itu adalah sesak napas, kemudian terjadi apa itu kalau napas atau jalan menggos-menggos, simptom sesaknya karena apa? Karena jantung apa karena paru-paru. Kalau karena paru-paru, stresnya itu pemicunya adalah atau triggernya adalah stres. Tapi bisa juga faktor risikonya adalah adanya bahan-bahan alergen. Kenapa ini disebut pemicu? Supaya pasiennya tahu, aware, kalau dokternya mengatakan Anda jangan stres. Jadi itu namanya informasi hidup sehat. Dokter harus memiliki kemampuan membedakan antara stres sebagai pemicu dan stres sebagai risiko. Bisa terjadi. Risiko itu tidak harus dikendalikan. Kalau namanya pemicu itu pasien harus tahu dan diajari mengendalikan. Ya, diajari mengendalikan. Kalau pasien begini, dok, orang hidup kan harus mikir. Ya, bagaimana caranya memikir? Nah, itulah yang kita ajarkan. Anda harus tahu bahwa asma Anda ini karena stres. Harus ingat. Jadi aware Anda. Nah, apa yang menyebabkan Anda stres kalau angan-angan Anda berbeda dengan kenyataan dan berlebihan? Apa yang dimaksud berlebihan? Anda tidak bisa mengendalikan idealisme karena Anda merasa benar. Harusnya anak saya begini, seharusnya saya begini. Dipaksakan. Tapi sebenarnya ya sudahlah, saya separuh aja lah. Misalkan saya, kan pertanyaan saya pada mereka, apa yang menyebabkan stres Anda? Itu saya tanyakan lebih mudah. Apakah masalah ekonomi, keuangan? Apakah masalah pasangan kalau dia sudah suami istri, masalah anak, keluarga, dan segala. Saya urut ada 5 pilihan misalkan. Baru dia mengaku. Kalau suruh menceritakan stresnya apa, tidak bisa. Apakah ada masalah dengan anak? Itu mulai penyakit apa saja bisa keluar. Contohnya ada pasien dengan hipertensi, stroke, kemudian juga ada yang jantungnya buntu karena harus disogok dan segala. Itu pernah saya
tanya, panjenengan mestinya stres dengan, saya tidak pernah stres dok. Kok bisa tahu Anda tidak stres? Apa itu stres? Stres itu banyak pikiran. Saya tidak banyak pikiran. Berarti kok sakit? Tuh, jadi tidak tahu. Ini sebab ya karena Tuhan, karena Allah, pemberian dari Allah. Loh, Allah tidak pernah atau memberikan kalau tidak ada perbuatan Anda sendiri. Coba bukan di surat Yunus. Yang mendolimi itu Anda sendiri. Karena yang mendolimi Anda sendiri, maka sebenarnya tugas saya sebagai dokter keluarga harus mengajari bagaimana menghindari. Nah, itu tugas saya. Kalau dokter lain, misalkan dokter bukan dokter keluarga, ya mungkin diobati aja dokter. Tidak harus mengajari atau memberdayakan Anda. Nah, berarti Anda stres itu. Katakanlah Anda tidak mengaku bahwa Anda stres. Stres itu adalah angan-angan yang berbeda dengan kenyataan. Nah, angan-angan apa yang beda? Pilih aja dari 5 ini. Akhirnya dia bisa nyebut. Oh, sama anak dok, memang saya berbeda pendapat sama anak saya. Itu sejak kapan Anda? Wah sudah, pokoknya sejak mahasiswa saya berbeda pendapat. Kenapa bedanya? Loh, dia itu ya hobinya itu ben-benan terus. Saya kepengen anak saya kan bisa lulus, kemudian bisa bekerja. Ya akhirnya setelah lulus pun dia tidak bekerja. Jadi lulusnya itu pokoknya di hubungan internasional lah. Mestinya kan kerjanya di Deparlu lah misalkan. Cuma saya tanya tuh Pak, idealisme Anda kok ingin anaknya harus seperti yang Anda hendaki? Tuh, saya itu 6 tahun di Arab Saudi dok sebagai guru. Jadi guru sekolah di sana. Berarti Anda mengerti bahwa Deparlu itu ya anak saya sudah lulus itu enggak. Hobinya itu loh. Apa hobinya dia? Hobinya itu main band. Dari situlah berbeda. Si bapak itu stres berlama-lama lah, berbulan, bertahun. Yang paling parah itu menimbulkan kolesterol tinggi, LDL tinggi, asam urat tinggi, bahkan gula darahnya juga naik. Apa yang terjadi? Penyempitan pembuluh darah jantung, akhirnya perlu disogok oleh ahli jantung karena dari foto dan segalanya. Sudah disogok 2-3 kali, tidak berhasil. Itu dari laporan dari orang-orang lain yang menceritakan nama saya, terus ketemu saya tak panggil. Ini salah satu contoh. Banyak contoh yang lain mengenai itu. Mengenai apa itu? Bahkan orang otot, saya tidak pernah stres. Saya saben hari saya tahajud dok. Terus saya katakan stres sama tahajud beda Pak. Nah beda. Seharusnya saya menceritakan bedanya begini. Jadi di FKTP nanti memang ada dokter yang mengerti mengenai modul-modul dan mampu sedikit memberi pelajaran. Tapi kalau tidak mampu yang dikerjakan oleh para dokter atau tenaga kesehatan yang bisa memberdayakan atau senior. Jadi kalau ini junior dokternya, ada senior dokternya yang tugasnya adalah to empower. Jadi modul-modul saya bisa dipakai. Kalau konsultan, ya setelah semua tidak bisa diajukan ke konsultan. Konsultan ke dokter keluarga itu pendidikannya dia teori dokter keluarga bisa, praktek dokter keluarga menguasai, kemudian penelitian integrasi antara UKP, UAM, UKK, UKM itu sudah pernah dijalankan. Kapan saya harus memberi penyuluhan di tempat kerja, di tempat umum dan di individu, apalagi di riset. Jadi mungkin saya bisa menjadi konsultan dokter keluarga kalau sudah
sulit dok kalau ini ndak ya kirim ke konsultan, rujuk pada saya. Jadi ndak perlu Anda harus menurut saya, jadi cukup jadi PPDS lah Anda menjadi dokter umum dulu. Pada senior itu Kak PPDS dokter keluarganya ada, terus kemudian ada konsultan dokter keluarga. Nah itu bisa saya susun di dalam pelatihan nanti, bahwa kemampuan pada Maths Open Online Course dokter keluarga itu minimal usaha pokok 1, 2, 3, 4 bisa diajarkan, ditambah lagi mungkin kalau di rumah ya 10 bisa ya dilakukan. Begini kira-kira kuliah saya yang kedua dari yang pertama itu functional gatekeeper, yang kedua saya bandingkan dengan strategi gatekeeper yang untuk NKRI yang melibatkan holistik dan spiritual. Artinya ada beberapa filosofi dari pelayanan kesehatan tadi berorientasi pada spiritual, dari agama maupun ayat suci, dan itu saya buktikan dan saya praktekkan dan diajarkan pada pasien untuk mempraktekkan. Bahkan ada satu pasien yang gula darahnya ibunya juga tinggi, dia juga tinggi, cuma ibunya tidak dirawat. Dirawatnya ke rumah sakit pakai insulin juga, tapi dia takut kalau saya pakai insulin nanti bisa berat. Dan ternyata tipe orang ini sangat stressful, jadi sensitif untuk stres karena terlalu idealis, terlalu perfect, terlalu responsibel. Cirinya itu bisa saya lihat, gula darahnya naik turun karena model itu. Dia sangat terpengaruh oleh informasi dari luar. Ya, kalau orang lain gini katanya begini, ke orang lain begini katanya begini, nanti saya takut begini. Bahkan sampai di Google. Jadi Google itu dibawa, dok kaki saya kok bengkak, nanti jangan-jangan ginjal saya yang sakit. Nah, itu sangat terjadi. Nah pada waktu tak ajari primbon, karena dia sudah mendapat insulin, karena dianggap dia tipe 1. Karena umurnya masih waktu itu di bawah 30, 27. Wah ini naik turun tinggi. Akhirnya diinsulin. Nah pada waktu diinsulin itu konsultasi, saya sebagai dokter keluarganya, gimana kalau saya insulinnya diberhentikan dulu supaya enggak. Anda takut pun enggak loh? Dia takut dok. Saben makan harus suntik. Nah. Berarti Anda punya perasaan bagaimana? Saya kok merasa hidup ini kok sangat terbatas, sekarang makan aja harus suntik. Ya toh 3 kali. Nah umur saya kan ya tinggal nunggu matinya aja. Padahal banyak orang lain yang seperti itu gagal ginjal ya. Terus apa? Kan dia enggak tahu kenapa seseorang diabetes itu terjadi, sampai kenapa harus gagal ginjal, itu dia disimpulkan begitu saja. Nah namanya Google itu kan clinical evidence base, dari banyak meta analysis. Ya wajar kalau mengambil kesimpulan klinis seperti itu. Nah tapi setelah saya ajarkan primbon hidup sehat yang dengan spiritual dan pikir, mikir, hikmah, sabar, ikhlas, ulang-ulang. Tidak usah pakai obat, itu pil saja. Kalau merasa naik boleh pakai pil, kalau merasa sudah turun pilnya berhenti. Ya, dia dari gula darahnya 560, pakai obat biasa di puskesmas itu paling turun ya 250, bahkan terus disuntik insulin memang turun jadi 100 ya. Tapi problemnya stres karena suntik itu.
bahwa hidupnya sudah tidak normal lagi. Bagi orang beban, bagi orang lain, kalau orang intelek ya enggak apa-apa, suntik bisa terima. Bahkan ada saya ceramah di pensiunan, Dok, kalau saya suntik sudah happy, saya bisa terima, saya tidak stres seperti itu. Ya boleh, tidak apa-apa, bagus itu. Tapi coba saya membawa ceramah, membawa pasien saya. Coba ini pasien saya yang sekarang meninggalkan suntik. Apa yang Anda rasakan? Cerita Anda. Dia akan ceritakan. Ini perempuan, ya, umurnya sekitar 32 tahun. Betul, saya dulu juga berpikir seperti itu. Cuma saya tidak bisa menerima insulin, dan ketemu dokter keluarga ini saya diajari pakai modul Primbon Hidup Sehat, yaitu Dzikir Mikir Hikmah Sabaleka. Anda boleh pakai insulin, tapi Anda tidak berlatih sabar, katanya dokter waktu itu saya diajari. Dan ternyata sabar itu yang menyebabkan saya bisa mengatur gula darahnya saya sendiri. Saya boleh pakai obat, kalau perlu suntik, misalkan itu kalau saya infeksi. Ada infeksi, kemudian kalau gula darahnya tinggi pakai infeksi, karena saya anjurkan aja, ya pakai suntik aja. Kalau enggak ya pakai obat, dan infeksi ringan enggak usah nunggu berat. Misalnya luka di kaki enggak terasa memang. Tapi kalau Anda teliti, kok ada lukanya dan bengkaknya di kaki, langsung berobat, dirawat di obat yang benar, dan akhirnya infeksinya hilang. Nah, itulah tujuan di primary healthcare, di family doctor itu, memberdayakan dikala sehat apa yang dilakukan, diberdayakan pada setengah sakit apa yang dilakukan. Kalau sudah menuju ke arah sakit, ya harus dirujuk. Dan setelah pulang dari rumah sakit harus dibantu oleh family doctor, yaitu mengembalikan discharge management. Sekarang berada. Mungkin nanti sebentar lagi Menteri Kesehatan akan bikin peraturan. Karena sekarang sudah mulai meneliti. Itu manfaatnya tadi saya bilang. Menteri Kesehatan bukan dokter, itu pikirannya tidak terlalu dijajah oleh medical imperialisme. Dia memikirkan manajemen model sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Visi, misi, objektif, strategi, operasional, modun, format, atau perintah. Apa yang disebut visi? Di semua pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia pada waktu akreditasi, semua punya visi, punya misi, tapi tidak punya objektif. Ya. Visinya adalah memberi pelayanan yang berkualitas, memberi pelayanan primer yang berkualitas. Itu aja. Misinya adalah menjalankan peran sebagai penjaga gerbang pelayanan kesehatan, begitu. Tapi objektifnya apa? Tidak ada. Coba lihat, mau klinik, mau rumah sakit, semua misi-visi ada, tapi objektifnya tidak bisa menyebutkan. Kalau FKTP objektifnya bisa diukur. Kalau rumah sakit tidak bisa, kalau rumah sakitnya, tapi kalau sub rumah sakit bagian mata, bagian bedah, itu bisa mungkin dibikin strategik. Artinya visinya apa? Yaitu visi itu cita-cita masa depan, a big picture of future. FKTP, a big picture of future, itu adalah sentuhan pertama untuk hidup sehat. Itu NKRI loh, bukan dari Wonka, karena Wonka yang memberi pelayanan primer, titik. Tapi misinya adalah memberi pelayanan sebagai pintu gerbang yang berkualitas,
kemudian dirujuk kalau perlu. Ya udah, begitu aja misinya. Objektifnya, tujuan itu bisa diukur. Jadi objektif dari semua kegiatan manajemen itu harus bisa diukur. Bisa diukur apa itu yang namanya objektif, bisa diukur subjektif. Ya. Diukur ada ukuran yang bisa diukur. Ya, tapi juga ada yang diukur dari upayanya. Ya. Jadi kalau mengukur kualitas pelayanan itu bukan kualitasnya yang diukur, tapi upayanya apa. Ya, performanya apa yang harus diukur. Misalnya kegiatan penyuluhan berapa kali, sebulan berapa kali, setahun berapa kali. Jadi kalau misalkan saya punya pasien asma, setahun saya menerima pasien asma, itu bisa kumat pasien ini bisa sebulan sekali, bisa ada yang 3 bulan sekali, ada yang 4 bulan sekali. Tapi kalau saya empower dengan modul-modul saya bisa ukur pasien ini tidak kembali setahun, bahkan 5 tahun tidak kembali. Pasien saya ada. Anda kan sudah saya ramalkan, kalau Anda pensiun nanti kumat lagi. Sekarang kan belum pensiun, jadi stres Anda muncul setelah pensiun, dugaan saya. Loh, betul. Jadi waktu kerja akhirnya masalah stresnya bisa, angan-angannya atau idealismenya bisa didekatkan dengan kenyataan, masalah tanggung jawabnya juga bisa, kemudian perfeksionisme itu bisa diajari lah, semua bisa diajari. Jangan terlalu perfect ini Bu, caranya begini. Saya kok kepengen anak saya itu matematikanya enggak jelek, enggak terlalu jelek begitu. Karena apa Ibu? Ya nanti masa depannya gimana pekerjaannya? Loh, menurut Ibu apakah kalau matematika itu rezekinya banyak? Aku ngomong. Loh, pasien saya itu matematika enggak pinter, dia jadi ahli hukum, ya jadi dosen atau dari ahli hukum yang kaya itu, kok bisa jadi pejabat kalau dia. Jadi Ibu jangan takut. Nah, bahwa matematik tidak jelek, nggak apa-apa, pas-pasan 6 misalkan, 5,5 atau 7,5 atau 7. Dia maunya anaknya itu matematikanya 7 atau 8, tapi anaknya kok 6, bahkan kurang dari 6. Jadi SD loh, sejak SD dia sudah stres. Gula darahnya dulu naik terus. Nah, itulah salah satu teknik pemberdayaan pada FKTP. Kalau tidak bisa mengelola sendiri, ya diserahkan pada bagian atau unit pemberdayaan kesehatan. Jadi tidak mengobati dokter saja, tapi yang memberdayakan bisa perawat, dilatih, atau dokter lain yang bekerja khusus itu secara kelompok. Jadi masuk, nanti ada pembinaan dari Kemes Bu, pemberdayaan hidup sehat diajari, ada 5-10 pasien diajari mengenai modul hidup sehat, ya. Atau nah itu bisa. Nah itu teknik itu kan belum dikelola secara baik di dalam praktek bekerjasama dengan BPJS. BPJS kan tidak mau ngajari atau tidak mau membayar, itu yang dibayar kapitasi. Seorang dapat kapitasi 10.000. Kalau ada 1.000 karyawan atau 1.000 pasien, ya. Jadi kira-kira begitu. Ini ya sudah sampai ya. Oke, nanti ini akan saya susun secara sistematis untuk program Mass Online Open Online Course dokter keluarga atau fellowship dokter keluarga. Baik, sekian dulu. Ya.